Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang pokok jalan kesembuhan dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran inti pokok jalan kesembuhan dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu apa? Tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham. Dan ketika mengerti dan paham, kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memejit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan ini itunya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, banyak sekali mengalami sensasi teman-teman ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu teman-teman. Dan makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis selalu bilang bahwa sensasi dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu adalah sensasi 1001 macam sensasi. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis juga sudah mulai mengetahui ternyata gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu termasuk sensasi-sensasinya sembuhnya itu hanya dengan pemahaman. Nah itu teman-teman ya, memahami penyebabnya nanti juga kita bisa menanganinya. Oh sakit kepala, penyebabnya karena ini stres, terlalu banyak pikiran, berpikir ke hal-hal yang negatif, akhirnya terasa penuh, akhirnya terasa sakit juga. Nah itu teman-teman, oh badannya sekarang sedang kembung karena memang banyak gasnya, berarti gasnya harus dikeluarkan. Seperti itu teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, ketika ingin menangani setiap sensasi yang hadir, itu harus bisa memahami penyebabnya, biar kalian itu nanti bisa menanganinya dengan mudah. Karena rata-rata untuk gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis sensasi-sensasinya gitu teman-teman ya, itu adalah sensasi-sensasi rumahan. Nah itu teman-teman, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis mulai bisa memahami ya, ternyata Pak, gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu obatnya butuh pemahaman teman-teman ya. Nah tetapi ada kalanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis suka bingung untuk memahami penyebabnya gitu teman-teman ya, karena sensasi dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu banyak teman-teman ya, dampaknya itu banyak teman-teman ya. dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ada teman-teman. Nah, makanya dikatakan 1001 macam sensasi. Nah
itu teman-teman ya, makanya ketika kalian ingin memahami, ingin mengetahui penyebabnya, kadang suka bikin pusing juga gitu teman-teman ya. Wah ini nih sekarang sedang mengalami ini, apa ini sebetulnya penyebabnya? Kalau kembung saya tahu nih penyebabnya, karena asam lambungnya yang sedang tidak normal sehingga menyebabkan gas, akhirnya suka ada kembung. Kita tangani dengan minum, nanti sendawanya juga keluar, nanti berkurang. Tetapi kalau misalnya untuk lutut ini kayak macam lemas, ini penyebabnya apa? Kan seperti itu teman-teman ya. Jadi kadang kita itu ketika memahami sebagian penyebab dari sensasi-sensasi gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, ya mungkin kita agak tenang karena bisa menanganinya teman-teman. Tetapi ada juga kalanya kita itu kedatangan sensasi kemudian kita tidak tahu penyebabnya. Akhirnya ketika tidak tahu penyebabnya, kita bingung bagaimana cara menanganinya. Nah itu teman-teman, makanya untuk teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal seperti itu, teman-teman ya, belum memahami penyebabnya, jadi akhirnya tidak bisa menangani setiap sensasi yang hadir gitu teman-teman ya. Hal yang paling utama, hal yang harus kalian lakukan itu adalah belajar masa bodoh saja. Nah itu teman-teman ya, kenapa harus bisa belajar masa bodoh Pak? Karena setiap sensasi dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu tidak berbahaya teman-teman ya. Kita itu hanya wajib ya, hanya harus gitu teman-teman ya, mengetahui penyebabnya biar kita itu tidak terlalu cemas gitu teman-teman, biar tidak terlalu berandai-andai. Tetapi kalau misalnya kalian pusing juga gitu teman-teman ya, wah apa ini penyebabnya, apa kok saya ini bisa mengalami hal seperti ini, kalian belajar masa bodoh saja teman-teman ya. Kalau seandainya sudah dikatakan sama dokter itu ya cuman asam lambung saja, that's it, beres teman-teman ya. Kalian jangan terlalu banyak berpikir yang lain-lain teman-teman ya. Tapi Pak, takutnya kita itu ada penyakit penyerta, dokter lebih pintar teman-teman ya. Kalian itu hanya berandai-andai saja gitu. Ketika kalian dapat diagnosa asam lambung, oh ini seputaran pencernaan, tetapi kenapa kepalanya menjadi pusing? Kan itu teman-teman, akhirnya kalian itu berandai-andai lagi, takutnya ada penyakit penyerta. Nah itu teman-teman ya. Kemudian kalian ketika dikatakan kalian cuman asam lambung saja oleh dokter, tetapi kalian mempunyai sakit pinggang gitu teman-teman ya, kalian berandai-andai lagi, takutnya ada penyakit penyerta, takutnya ini adalah urat kejepit dan sebagainya. Itu yang membuat kalian salah teman-teman ya. Kalian terlalu banyak mengira-ngira teman-teman ya. Padahal ketika dicek sama dokter berulang-ulang, kalian cuma dikatakan asam lambung saja. Nah itu teman-teman, makanya untuk teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, belajar masa bodoh saja teman-teman ya. Dokter lebih pintar teman-teman ya. Nah tetapi Pak, ini kenapa saya bisa sakit pinggang? Gak usah banyak berpikir teman-teman ya. Yang harus kalian lakukan itu adalah belajar masa bodoh. Karena kita sudah tahu bahwa setiap sensasi dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu tidak berbahaya teman-teman ya. Nah itu yang pertama, belajar masa bodoh saja. Kemudian yang keduanya, yang penting saat ini ketika kalian sudah mengetahui gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu tidak berbahaya teman-teman ya, hal yang harus penting kalian lakukan itu adalah yang pertama, sering makan saja teman-teman ya. Apapun yang terjadi, sering makan saja. Sering makan, sering minum, kemudian sering olahraga, sering hiburan. Selebihnya kalian jangan terlalu banyak berpikir teman-teman ya. Kalau seandainya kalian terlalu banyak berpikir gitu teman-teman ya, tanpa disadari nanti sensasi-sensasi dari banyak berpikirnya itu hadir juga teman-teman ya. Karena ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu pasti punya dua gangguan teman-teman ya. Yang pertama gangguan pencernaan, yang keduanya gangguan mental. Karena kalian terlalu banyak berpikir ke hal-hal negatif teman-teman ya, berpikir tentang hal-hal yang tidak diinginkan, nanti sensasi ketakutannya itu hadir gitu teman-teman ya. Gemeteran, keringat dingin, was-was, gelisah, antuknya kesananya kalian cemas berlebih. Nah itu teman-teman, makanya ketika kalian saat ini yang sedang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis harus bisa belajar masa bodoh. Kemudian yang keduanya, tetap saja apapun yang terjadi harus sering makan, minum. Selebihnya olahraga, hiburan.
Nah itu teman-teman, kenapa harus hiburan? Kenapa hiburan juga dikait-kaitkan dengan metode pengobatan? Karena lebih dominan, kita itu kambuhnya itu karena kita sering berpikir ke hal-hal negatif. Coba kalau misalnya kalian sering hiburan, teman-teman ya, melakukan aktivitas yang menyenangkan, melakukan hal-hal yang bahagia, teman-teman ya, kalian tidak selalu kepikiran tentang hal-hal yang yang membuat kita itu tidak nyaman, teman-teman ya, tentang kematian, tentang penyakit, tentang penderitaan dan sebagainya, teman-teman ya. Kalau seandainya kalian sering hiburan, minimal tentang kematian kita tidak ingat. Gitu teman-teman ya. Tentang penyakit berat kita tidak ingat, teman-teman ya. Kemudian tentang penderitaan-penderitaan yang sekarang sedang dialami itu kita tidak teringat, teman-teman ya. Nah makanya sering hiburan saja. Nah itu teman-teman, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, ternyata saat terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu rasa bahagia itu adalah obat yang paling penting, teman-teman ya. Selain kalian menjaga makan, selain kalian menjaga minum, selain kalian menjaga olahraganya, itu yang namanya kebahagiaan, teman-teman ya, 100% itu bisa menangani mental kalian, bisa menangani pola pikir kalian, teman-teman ya, yang biasanya selalu berpikir tentang ketakutan, berpikir tentang hal yang berbahaya, berpikir tentang penyakit yang berbahaya, teman-teman ya. Dengan rasa bahagia tersingkirkan pemikiran-pemikiran seperti itu, teman-teman ya. Bahkan ketika kalian berandai-andai juga tidak ada, teman-teman ya. Tapi Pak, saya itu sekarang itu saat melakukan hiburan-hiburan itu sulit, masih selalu teringat dengan yang namanya penyakit, masih selalu teringat dengan yang namanya sensasi. Belum terbiasa saja, teman-teman ya. Biasakan dari mulai sekarang. Ada sensasi sedikit, lakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Ketika melakukan hobi yang menyenangkan, teringat juga dengan yang namanya penyakit. Tidak apa-apa, teman-teman, kalau seandainya kalian biasakan seperti itu, melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, nanti lambat laun pemikiran-pemikiran seperti itu akan hilang. Pemikiran-pemikiran negatif itu akan hilang, teman-teman ya, termasuk dengan sensasi-sensasinya. Karena untuk gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, sensasi hadir itu lebih dominan dari pola pikir kita yang selalu hadir gitu, teman-teman. Hadir terhadap hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian Pak, saya itu sudah mengikuti anjuran Bapak ya, gitu teman-teman ya. Sudah belajar masa bodoh gitu teman-teman ya. Kemudian sudah sering makan juga, kemudian sering minum juga sudah kayaknya Pak. Saya sudah sering minum minimal 8 gelas dalam sehari. Kemudian untuk olahraga juga saya sudah sering lakukan gitu Pak. Untuk hiburan-hiburan juga sudah sering saya lakukan dan sudah mulai menyenangkan. Tetapi kenapa sensasi ini selalu hadir Pak? Seolah-olah kita itu belum membaik-membaik. Kapan ini membaiknya? Ingat, untuk teman-teman ya yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, perbaikan dari gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu butuh proses semuanya, teman-teman ya, butuh pelatihan, teman-teman ya. Dan yang namanya butuh pelatihan dan proses, teman-teman, butuh pembiasaan di situ. Sudah pasti di situ ada yang namanya tempo, teman-teman ya. Tidak hanya sekedar kalian sekarang memahami kemudian melakukan, besoknya kalian sembuh. Tidak seperti itu, teman-teman ya. Karena jujur ya, untuk gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu butuh yang namanya pelatihan, butuh yang namanya pembiasaan gitu, teman-teman. Dan ketika kalian selalu melakukan pembiasaan dan pelatihan, dengan kata-kata pembiasaan dan pelatihan sudah tahu pasti kita itu di situ ada yang namanya durasi waktu, teman-teman, ada tempo di situ, teman-teman ya. Nah makanya sabar saja, teman-teman ya, jangan menyerah, teman-teman. Jangan mentang-mentang kalian sekarang sudah menjalankan metodenya gitu, teman-teman, sudah belajar masa bodoh, sering makan, sering minum, sering olahraga, sering hiburan, kemudian kalian tidak membaik-membaik, kalian lantas menyerah, teman-teman ya. Untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu tidak ada pilihan, teman-teman ya. Ketika kalian menyerah, sensasi hadir gitu, teman-teman, tidak membaik-membaik malah. Nah itu teman-teman, ketika kalian semangat melakukan metodenya gitu, teman-teman ya, fokus dengan metodenya, sensasi juga hadir, teman-teman ya. Nah itu makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis sebetulnya tidak ada pilihan gitu, teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian berpikir wajar, berpikir jernih, teman-teman ya, alangkah baiknya kalian tetap bergerak dan bergerak. Kenapa harus bisa seperti itu? Karena dalam bergerak tanpa disadari, di situ ada pelatihan yang sudah kalian lakukan, di situ ada pembiasaan yang sudah kalian lakukan. Nah itu teman-teman, tanpa disadari ketika waktu berjalan terus gitu, teman-teman, tahu-taunya kalian sudah sembuh, teman-teman ya. Karena di situ ada kebahagiaan juga yang sudah kalian lakukan. Nah itu teman-teman ya, berbeda dengan orang-orang yang selalu berdiam diri di rumah, teman-teman ya. Kata si Pak Guru,
ini walaupun misalnya tidak diapa-apain juga ini bakalan membaik gitu teman-teman. Kemudian ketika orang-orang yang terkena gangguan asam itu tidak ada pilihan, bergerak saja misalkan itu tetap ada sensasi, ya mending gua diem di rumah, kan seperti itu teman-teman ya. Diem di rumah memang nyaman gitu teman-teman ya. Tetapi saya mau tanyakan sama Anda, mau sampai kapan kalian selalu berdiam diri di rumah teman-teman ya? Tanpa disadari ketika kalian selalu berdiam diri di rumah, ruang lingkup kalian itu terbatas teman-teman ya. Enggak kayak orang-orang teman-teman, orang-orang jalan-jalan ke pasar belanja gitu teman-teman ya, beli rokok, kemudian nongkrong di pos ronda gitu teman-teman ya, ngobrol, bisa bercanda. Kalian berdiam diri di rumah terlalu merasa-rasakan gitu teman-teman ya. Enggak Pak, saya itu enggak merasa-rasakan, diam di rumah itu nyaman gitu teman-teman ya. Iya, tetapi kalian ruang lingkupnya terbatas gitu teman-teman ya. Kalian nggak jalan-jalan, orang lain jalan-jalan, kalian cuma diem di rumah, dadah gitu, cuman gitu doang. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang ingin ruang lingkupnya itu tidak terbatas, lakukan metodenya dari mulai sekarang. Tapi Pak, sulit melakukan metodenya, belajar masa bodoh saja. Yang penting kalian itu gitu teman-teman ya, sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu tidak berbahaya teman-teman ya. Fokus saja kalian di sering makan, sering minum, sering olahraga, sering hiburan. Selebihnya nggak apa-apa gitu teman-teman. Ada sensasi hadir, nggak apa-apa teman-teman. Jangan takut, toh kita itu sudah tahu bahwa gangguan asam lambung itu tidak berbahaya. Apakah benar Pak tidak berbahaya? Sudah berapa lama kalian mengalami gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis? Sudah berapa kali kalian mengalami cemas? Kemarin di bulan kemarin kalian mengalami cemas. Sampai detik ini kalian masih hidup, masih bisa menghirup udara segar, masih bisa nonton video Abdurrahman yang tidak jelas ini. Nah itu teman-teman, makanya harus bisa memahami ke sana bahwa ternyata gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu tidak berbahaya. Nah itu teman-teman, jadi ketika kalian sudah mengetahui ke sana, jangan terlalu banyak pikiran tentang yang namanya penyakit teman-teman ya. Percayakan saja sama dokter. Kalau seandainya sudah didiagnosa sama dokter itu cuma asam lambung saja, that's it, beres teman-teman ya. Jangan terlalu banyak berpikir tentang asam lambung, karena asam lambung itu merupakan hal yang sangat biasa gitu teman-teman ya. Apakah benar asam lambung itu merupakan hal yang sangat biasa? Tengok keluarga kalian, tanyakan ke keluarga kalian, apakah keluarga kalian pernah mengalami asam lambung? Nggak pernah Pak, nggak pernah menghadapi gangguan asam lambung. Tapi tanya, pernah nggak lu ngalamin kembung, begah, kemudian perut terasa panas gitu teman-teman, ada mencretnya juga, dada terasa panas? Pasti mereka juga jawabnya pernah teman-teman. Dan jangankan untuk orang-orang yang sangat biasa teman-teman ya, dokter juga pernah mengalami hal seperti itu. Nah itu teman-teman, kalau seandainya kalian mau bukti, tanyakan saja langsung ke dokternya. Nah itu teman-teman ya, karena apa? Untuk asam lambung itu merupakan hal yang sangat biasa bagi umat manusia yang masih hidup teman-teman ya. Nah itu karena asam lambung itu sangat penting sekali untuk orang-orang yang masih hidup teman-teman ya. Nah tetapi ada kalanya asam lambung itu error gitu teman-teman ya, kurang berfungsi dengan baik teman-teman, sehingga ketika berfungsinya kurang baik sudah pasti gitu teman-teman ya, ada rasa yang tidak nyaman. Nah makanya ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis ketika berobat ke dokter itu di situ tidak dikatakan penyakit teman-teman ya, tetapi hanya gangguan, karena asam lambung itu bukan penyakit teman-teman ya. Asam lambung itu merupakan organ, bukan organ ya, merupakan bagian buat di tubuh kita teman-teman ya. Nah tetapi bagian di tubuh kita itu kadang suka tidak bisa bekerja dengan maksimal teman-teman ya. Nah itu, nah ketika tidak bisa bekerja dengan maksimal sudah pasti ya rasanya tidak nyaman. Nah itu teman-teman, termasuk di tangan kalian. Kalau seandainya tangan kalian itu tidak bisa bekerja dengan maksimal, pasti ada hal yang terganggu. Kenapa lu bekerjanya nggak gitu? Nggak tahu nih, lagi pegel-pegel. Kan seperti itu. Pantes saja lu kerjanya nggak bener. Kan gitu teman-teman ya. Itu sama halnya dengan asam lambung juga. Nah itu teman-teman, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, jangan pernah ditakutkan tentang seputaran gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Tapi Pak, asam lambung itu membuat bahaya. Saudara saya saja, tetangga saya saja, ada yang meninggal gara-gara gangguan asam lambung. Seperti itu kan banyak pertanyaannya gitu teman-teman ya.
Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu adalah orang-orang normal gitu teman-teman ya. Itu tidak berbahaya teman-teman ya. Mungkin itu ada penyakit penyerta atau misalkan mungkin itu karena takdirnya teman-teman. Jangan terlalu menyalahkan asam lambungnya teman-teman ya. Kalau seandainya kalian tidak percaya, dokter itu lebih pintar. Tanyakan saja ke dokter. Pak dokter, apakah asam lambung itu berbahaya? Kalau seandainya kalian dijawab nanti tidak berbahaya, ya sudah, that's it, beres teman-teman ya. Kalian jangan terlalu berandai-andai kemana-mana, karena pikiran yang berandai-andai itu justru yang mengganggu kalian hampir 90% teman-teman ya. Sehingga kalian nanti ketika berandai-andai kemana-mana kalian mempunyai rasa takut gitu teman-teman, dan akhirnya cemasnya nggak hilang-hilang. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang seputaran pokok jalan kesembuhan dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis gitu teman-teman. Jadi ketika orang-orang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, ketika ingin membaik sebetulnya butuh pemahaman gitu teman-teman ya. Paham dengan penyebabnya, karena untuk gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu dampaknya, sensasinya sangat banyak sekali, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita bisa menanganinya kalau seandainya kita tahu dan paham tentang penyebabnya, biar kita itu bisa menanganinya dengan mudah. Karena seputaran gangguan asam itu dampak-dampaknya itu adalah gangguan rumahan teman-teman. Tetapi ada kalanya ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu tidak tahu penyebabnya, dan kalau seandainya tidak tahu penyebabnya, nanti kalian banyak berpikir lagi, apa nih penyebabnya, kenapa nih bisa begini, jalan keluarnya seperti gimana. Nanti kalian bisa stres tersendiri teman-teman ya. Nah makanya intinya pokok dari kesembuhan dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, ketika kalian tidak memahami penyebabnya, tidak tahu penyebabnya gitu teman-teman ya, belajar masa bodoh saja. Yang penting kita sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu tidak berbahaya. Setelah kalian belajar masa bodoh gitu teman-teman, hal yang harus kalian tetap lakukan, jangan ditinggalkan teman-teman, yaitu tentang makan, minum. Nah itu teman-teman. Kemudian selebihnya olahraga. Selebihnya lagi kalian harus sering hiburan gitu teman-teman ya. Apa yang membuat kalian senang, apa yang membuat kalian bahagia, lakukan saja teman-teman ya. Nah itu, makanya harus bisa melakukan hal seperti itu. Nah itu teman-teman ya, seputaran pokok jalan kesembuhan dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi. Karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.